Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rejana Lalulia. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kota Padang. Saya sekarang lagi berada di Kawana Hotel Kota Padang. Saya barusan check out dan habis ini akan menuju ke stasiun Pulau Air untuk naik kereta api Minangkabau Express menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Oke, saya sekarang sudah berada di stasiun Pulau Air dan dulunya ini stasiunnya ini sempat aktif teman-teman sebagai stasiun untuk menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur, tetapi sempat nonaktif dan akhirnya karena ada kereta Bandara Internasional Minangkabau atau nama keretanya Minangkabau Express, akhirnya stasiun Pulau Air ini diaktifkan kembali. Dan suasana-suasana kolonial ataupun suasana-suasana jadulnya ini masih dapat banget. Contohnya kayak gini nih teman-teman. Ini bareng bawaan saya ya. Kayak jendelanya nih, jendelanya itu khas banget ya sih, khas-khas kolonial zaman dulu kayak gitu. Ini masih dijaga dan untuk temboknya nih, nah kayak gini juga nih. Ini juga khas-khas kolonial Belanda teman-teman, sama atapnya nih. Ini mantep banget. Dan alhamdulillah walaupun lama nggak beroperasi, udah lama nggak digunakan, ini untuk bangunannya ini masih terjaga teman-teman. Dan akhirnya bisa direaktivasi kembali. Dan untuk saat ini, stasiun Pulau Air sendiri menjadi terminus untuk kereta api Bandara Internasional Minangkabau atau namanya Minangkabau Express. Dan dalam seharinya juga ada beberapa perjalanan ya. Harga tiketnya cukup murah teman-teman, 10.000 aja. Jadi teman-teman apabila ingin menuju ke Kota Padang bagian lain, macam ke stasiun Duku, tapi Duku udah bukan Padang ya, terus ke stasiun Alai ataupun Air Tawar ataupun menuju ke area Stasiun Tabing, teman-teman juga bisa naik kereta api Minangkabau Express nih. Oke, karena ini udah mepet banget, mari kita langsung masuk aja ke dalam stasiun dan masuk ke dalam kereta. Kita lihat suasana stasiunnya teman-teman. Dan untuk lantainya di bagian sini, itu masih lantai-lantai jadul kayak gitu ya. Dan untuk bangunannya ini memang ciri khas Belanda banget. Masih peninggalan kolonial Belanda. Dan suasana di stasiun Pulau Air ini sekitar pukul 8.40. Ini kelihatannya yang naik dari sini cuma kami berdua teman-teman. Dan kelihatannya hanya ada beberapa jalur ya. Kelihatannya ada 2 jalur. Dan apabila ke sana itu sepertinya mentok teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Mari kita lihat menuju ke paling ujung teman-teman. Dan ternyata di stasiun Pulau Air ini jumlah jalurnya itu ada 2. Nah, karena menggunakan rangkaian KRD seperti ini dan bagian atau kabin masinisnya itu terdapat 2, makanya di sini tidak perlu untuk perpindahan posisi ataupun perpindahan jalur kayak gitu ya. Jadi cukup jalur 1 aja yang digunakan. Dan menuju ke sana itu udah mentok rel Baduk tuh. Kelihatan kan? Nah, karena ini kurang lebih sekitar 2 menit lagi akan segera diberangkatkan dari stasiun Pulau Air. Mari kita masuk dan mari kita lihat suasana di dalam kereta. Ini kereta paling ujung ya. Dan suasananya masih sepi banget. Untuk kursinya itu konfigurasi seatnya 2-2 dan berhadap-hadapan. Ada fasilitas colokan untuk mengisi daya. Dan ada pegangan juga karena ini statusnya kereta lokal. Kemungkinan besar untuk kapasitasnya bisa sampai 150%. Di sini ada logo Inka nih. Karena untuk kereta ini merupakan KRD yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api atau PT Inka di Madiun. Dan kita bisa menaruh barang atau bagasi di sini. Untuk kursinya bebas memilih teman-teman. Ada kursi yang menyamping juga nih. Untuk sambungannya sendiri tuh menggunakan sambungan akordeon kayak gini ya. Udah macam kereta KRL ataupun kereta-kereta stainless steel yang baru. Nah, di sini ada kaca yang jernih kayak gini teman-teman, dan kaca yang dikasih kaca film kayak gitu juga.
Jadi pinter-pinter memilih aja sih. Karena bebas memilih, siapa cepat dia dapat sih. Oh, ada beberapa juga yang udah naik nih. Oke, ini segera diberangkatkan ya. Kereta api Minangkabau Express yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pulau Air, dan untuk pemberhentiannya ini lumayan banyak teman-teman. Dengan harga 10.000 ya saya nggak bisa protes sih. Dan jarak antara stasiun Pulau Air dengan Bandara Internasional Minangkabau itu kurang lebih 25 km. Habis ini kita akan berhenti di stasiun Tarandam, stasiun Padang, lalu stasiun Air Tawar, stasiun Alai, stasiun Tabing, stasiun Duku, dan tujuan akhirnya yaitu di stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Dan suasana di dalam keretanya ini masih sepi banget ya teman-teman. Dan sehari itu ada sekitar berapa ya? Entah 6 perjalanan kali PP teman-teman. Dan memang untuk terminus kereta Bandara Internasional Minangkabau atau Minangkabau Express ini itu sekarang berada di stasiun Pulau Air. Dan sebelum kita memasuki stasiun Padang nanti, kita juga akan bertemu dengan jalur dari arah stasiun Pauh 5 ataupun stasiun Bukit Putus. Di kereta ini juga ada toilet teman-teman. Nah, toiletnya berada di sini. Apabila kita buka, nanti kita akan menemukan wastafel. Dan di sini ada cermin, terus ada kloset duduk, ada tisu, ada tempat sampah, dan ada sabunnya di sini. Dan untuk toiletnya ini nggak tersedia di semua kereta ya. Jadi ada kereta nomor berapa nih? Kereta nomor 2 dari depan kalau nggak salah. Kita maju lagi. Karena istri saya tadi memilih seat yang paling depan. Oh ya, toiletnya apabila kita naik dari arah Pulau Air menuju ke arah bandara, itu terletak di kereta nomor 2 dari depan. Jadi apabila dari bandara menuju ke Pulau Air, itu terletak di kereta nomor 3. Wah, kabin masinisnya kebuka tuh teman-teman. Mantep banget nih. Nah, habis ini kita akan tiba di stasiun Tarandam. Nah, untuk pintunya ini sudah menggunakan pintu otomatis ya teman-teman. Jadi dioperasikan oleh masinis yang berada di kabin masinis. Oke, kita udah tiba di stasiun Tarandam. Halte kayak gitu, cuma ada satu jalur. Dan kelihatannya persiapan untuk diberangkatkan kembali teman-teman. Kita langsung masuk aja ya. Oke, udah ditutup untuk JPL-nya. Kita masuk lagi. Sekarang sudah tiba di stasiun Padang, dan yang naik dari stasiun Padang ini lumayan banyak teman-teman.
Dan untuk di stasiun Padang ini, untuk kereta api Minangkabau Express menggunakan stasiun khusus ya. Dan untuk kereta-kereta penumpang yang lain di stasiun Padang, itu dilayani di stasiun bagian depan sana. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi untuk stasiun Padang terdapat 2 area ya teman-teman. Lagi naik kereta api di Kota Padang dan rasanya berjalan langsung di stasiun Padang teman-teman. Karena untuk kereta penumpang yang lain dengan kereta Bandara Minangkabau Express ini ternyata di stasiun Padang itu dibedakan untuk area stasiunnya. Jadi untuk kereta api Minangkabau Express ini memang khusus di stasiun kereta bandara, dan untuk kereta-kereta lain macam kereta api Pariaman Express itu berada di area stasiun Padang yang lama ya teman-teman. Dan ini berangkat dari stasiun Padang, kedenger nggak sih suara engine dari mesin keretanya ini? Keretanya langsung berjalan agak lumayan kenceng. Dan untuk KRD seperti ini, itu untuk mesinnya itu terletak di antar ujung kereta teman-teman. Jadi bisa dibilang saya tepat berada di atas mesin nih, makanya agak berisik ya suaranya ya. Sekarang pukul 09.05, kita udah tiba di halte Alai. Jadi apabila teman-teman ingin menuju ke Masjid Raya Sumatera Barat, paling dekat itu dari halte Alai ini. Jadi tinggal jalan kaki kurang lebih sekitar 200 meter aja udah tiba di Masjid Raya Sumatera Barat. Mantap banget. Itu aja kelihatan tuh. Jalur rel kereta api di Provinsi Sumatera Barat ini, di Divisi Regional Sumatera Barat ini masih single track teman-teman. Dan untuk di Kota Padang ini letaknya deket banget dengan pemukiman warga ya. Dan untuk persinyalannya itu masih menggunakan sinyal manual Sedivre 2 sumber. Jadi belum ada sinyal elektrik nih. Padahal untuk di Divisi Regional 1 Sumatera Utara itu udah banyak yang elektrik, dan bahkan untuk di Sumatera Selatan dan Lampung itu hampir semua terelektrifikasi teman-teman. Di sini masih mekanik semua ya, dan untuk pilihan kereta apinya juga nggak terlalu banyak. Untuk kereta penumpang itu cuma ada 3, yaitu kereta api Pariaman Express, PAU 5 Naras PP ataupun Padang Naras PP. Lanjut ada kereta api Lembahanai, Kayu Tanam Duku PP, dan kereta api Minangkabau Express ini.
Sebelumnya, layanan untuk kereta api bandara di Kota Padang ini itu ada dua. Yang pertama ada kereta api Minangkabau Express ini dari Kota Padang, dan ada kereta api Lembahanai dari Stasiun Kayu Tanam. Tetapi untuk saat ini, armada yang digunakan oleh kereta api Lembahanai secara reguler, yaitu rel bus Makbuih, itu belum mendapatkan izin untuk dijalankan. Akhirnya untuk kereta api Lembahanai itu masih menggunakan rangkaian darurat. Unik banget teman-teman, satu lokomotif BB dan ditambah satu kereta ekonomi mini. Nah, karena menggunakan lokomotif dan menggunakan rangkaian darurat, itu tidak bisa terjadi proses perpindahan posisi lokomotif di Bandara Internasional Minangkabau. Akhirnya untuk saat ini kereta api Lembahanai untuk terminusnya itu mentok sampai ke stasiun Tugu. Nah, bagi para penumpang yang ingin melanjutkan ke Bandara Internasional Minangkabau, itu ada free shuttle yang disediakan oleh PT KAI dari stasiun Tugu menuju ke Bandara Internasional Minangkabau PP. Gratis ya. Dan di sini tuh cuma kayak dipagiri sama besi-besi kayak gitu doang. Di kiri merupakan jalan raya, di kanan merupakan kayak tempat-tempat khusus kayak gitu ya. Ada universitas, terus ada tempat militer kayak gitu. Dan suasana Kota Padang sekitar pukul 9-an. Ini pagi hari jalanannya masih lengang dan lumayan lancar teman-teman. Jadi apabila hunting kereta api pengen balapan bisa nih. Tapi tidak untuk ditiru ya untuk balapan. Perjalanan saya naik kereta api Minangkabau Express saat ini sudah tiba di Stasiun Tabing. Nah, Stasiun Tabing ini merupakan salah satu stasiun yang memiliki beberapa jalur di lintasan ini, teman-teman. Di sini juga biasanya terjadi persilangan antara kereta api Pariaman Express dengan kereta api Minangkabau Express ini. Dan sebetulnya untuk kebanyakan stasiun di sini itu statusnya adalah halte ya, karena cuma tersedia satu jalur doang, tidak ada jalur lain. Dan statusnya di situ cuma berhenti sebentar. Jadi untuk jadwal pastinya itu ya mungkin bisa meleset 1-2 menitan ya teman-teman. Kecuali macam di Stasiun Tabing, Stasiun Tugu,
itu terdapat jadwal resminya seperti itu. Jadi jadwal berhentinya segini ataupun datangnya segini dan jadwal berangkatnya jam sekian. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Duku yang merupakan jalur percabangan. Nanti kita akan berbelok ke kiri menuju ke Bandara Internasional Minangkabau, dan apabila berbelok ke kanan itu menuju ke arah Lubu Alung, bisa menuju ke Kayu Tanam ataupun menuju ke Pariaman Aras. Jaringan rel kereta api di Divisi Regional 2 Sumatera Barat itu kalau menurut saya cukup pendek, dan apabila kita ingin menamatkan naik kereta apinya semua itu dalam satu hari dapat teman-teman. Jadi untuk kereta penumpang itu hanya tersedia 3 kereta, yaitu kereta api Pariaman Express, Minangkabau Express, ditambah kereta api Lembah Hanai. Teman-teman bisa menuju ke Padang Pariaman ataupun menuju ke Kayu Tanam ataupun menuju ke Paulima. Dan untuk kereta barang itu tersedia kereta api Karangputih dan kereta Klinker ya, yang menghubungkan stasiun Indarung dengan stasiun Bukit Putus menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur teman-teman. Jadi apabila teman-teman hunting minimal 2 hari lah, sehari untuk naik kereta penumpang semua dan mungkin sehari hunting kereta barangnya, itu udah puas banget sih teman-teman. Karena memang tersisa sedikit banget. Dulunya itu sampai kemana-mana ya, ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, ke Solo, Sawah Lunto. Tetapi semenjak gempa jalurnya itu udah nggak bisa dipakai lagi, dan sampai saat ini itu nggak direaktivasi. Padahal sayang banget. Apabila lanjut menuju ke Kayu Tanam sampai ke Padang Panjang, kita akan melewati lembah yang keren banget, namanya Lembah Hanai. Jadi apabila teman-teman udah pernah nih mengunjungi Lembah Hanai dan melihat peninggalan kereta apinya, masih ada jembatan yang menggantung di atas, bisa bayangin lah naik kereta api lewat situ indahnya seperti apa teman-teman. Semoga untuk kedepannya direaktivasi ya, itu bakal keren banget sih. Saya pribadi penentu untuk rame atau enggaknya saat naik kereta api Minangkabau Express ini adalah lepas dari stasiun Air Tawar. Karena untuk stasiun Alai, Air Tawar itu dekat objek-objek yang ada di Kota Padang ya. Untuk stasiun Alai dekat dengan Masjid Raya Sumatera Barat, dan untuk stasiun Air Tawar itu dekat dengan mall teman-teman, kalau nggak salah Grand Basco ya. Jadi penentunya di situ. Dan ini lepas dari stasiun Tabing, masih sepi banget, masih dapet kursi yang berhadapan-hadapan dan ini kosong. Nah ini kenapa kok koper saya nggak saya taruh di tempat khusus koper? Sebenarnya bisa teman-teman, tapi karena keretanya agak goyang-goyang kayak gini, dan apabila kita taruh bawah itu takutnya menggelinding sendiri. Dan apabila kita taruh agak atas yang ada keranjang-keranjangnya kayak gitu, ada besi-besinya penyangga, kelihatan terlalu sempit teman-teman. Jadi sayang untuk yang lain apabila membawa barang-barang kayak gitu ya. Udahlah, ini kami taruh di sini dan masih aman nih untuk legroomnya. Dan kursinya ini tinggi ya teman-teman. Kursinya ini warna hijau kayak gini, terus lumayan empuk. Di sini ada warna krem abu-abu kayak gitu ya. Di sini sebetulnya ada penomorannya, tetapi di tiketing kita tidak bisa memilih untuk memilih kursinya. Dan ada tirai juga ternyata. Di sini tirainya menggunakan tirai gulung kayak gini. Jadi apabila kita ingin membukanya, ya udah tinggal ditarik sedikit, dia bakal naik ke atas sendiri. Nah, kayak gitu. Seperti ini ada beberapa.
Kalau nggak salah dulu ya teman-teman, untuk kereta api Minangkabau Express ini sebelum dikirim menuju ke Sumatera Barat, ini tuh digunakan sebagai kereta api Solo Express yang melayani relasi dari Solo Balapan menuju ke Kutoarjo dengan harga tiket kalau nggak salah itu Kutoarjo Jogja ataupun Jogja Solo itu sekitar 20.000. Jadi apabila Kutoarjo Solo itu sekitar 40.000 dan akhirnya dikirim menuju ke Padang ini. Dan untuk kereta api di bandara di Sumarmo di Solo dan menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta menuju ke Jogja, ya kurang lebih sama lah ya, keretanya KRD dan memang buatan PT Inka atau PT Industri Kereta Api di Madiun. Yang paling beda adalah kereta bandara di Bandara Internasional Kuala Namu. Itu merupakan kereta api bandara pertama yang ada di Indonesia mulai tahun 2013-an teman-teman, dan rangkaiannya itu buatan Wujin, diimpor dari Korea Selatan. Paling beda tuh. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri itu menggunakan layanan KRL ya, atau kereta rel listrik, dan masih buatan PT Industri Kereta Api PT Inka di Madiun juga. Bagian ujung tepat di belakang kabin masinis. Ini rasanya nggak terlalu goyang-goyang teman-teman. Kemarin sore saya naik dari stasiun Tugu menuju ke stasiun Alai. Waktu itu tuh saya duduk di tengah, asli kerasa kali goyangannya. Ini entah karena jalur rel di sini atau karena armadanya, saya juga kurang paham teman-teman. Jadi banyak para penumpang yang nggak naruh koper di tempat kopernya, bahkan ditaruh di tempat duduk, disanggah sama kakinya. Karena takut teman-teman, karena memang goyang banget. Dan bahkan untuk gantungan pegangan tangan itu kelihatan banget goyang-goyang kayak gini. Apalagi di sambungan, suaranya zigzag, zigzag, zigzag kayak gitu teman-teman. Entahlah ya. Aduh, tapi seru sih naik kereta api di Kota Padang ini. Udah tiba di stasiun Duku yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di Bandara Internasional Minangkabau, dan di sini terjadi perpecahan jalur teman-teman. Kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah bandara, dan apabila berbelok ke kanan menuju ke arah Lubu Alo. Tuh jalurnya berpecah teman-teman, dan kita akan berbelok ke kiri satu peta lagi ya teman-teman, yang merupakan jalur baru. Dan apabila kita berbelok ke kanan kita menuju ke Lubu Alung. Dan di jalur 2 ada kereta api Lembahanai yang menggunakan rangkaian darurat ditambah dengan lokomotif BB303. Kereta api paling pendek dan paling unik di Indonesia teman-teman. Oke, habis ini kita akan segera diberangkatkan kembali. Mari kita masuk ya.
pukul 09.42, kurang lebih sekitar 3 menit lagi di jadwal merupakan jadwal kedatangan kereta api Minangkabau Express ini di Bandara Internasional Minangkabau. Dengan harga tiket 10.000 dengan jarak 25 km dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam dan kita anti macet juga lumayan nyaman. Ini kalau menurut saya cukup worth it sih teman-teman. Nah, kita sudah memasuki area dari Bandara Internasional Minangkabau. Bandaranya ini khas banget ya bentuknya, macam rumah gadang kayak gitu. Nah, ini kelihatannya deponya deh teman-teman. Ada rel menuju ke sini sih. Bisa jadi untuk kereta-kereta yang lain ke depannya ya. Nah, jadi untuk kereta api Minangkabau Express ini berhentinya di bangunan khusus kayak gitu teman-teman. Ada gudang lokomotif dan lain-lain. Semoga bisa segera digunain ya. Ini kalau udah digunain sebagai kemajuan perkeretaapian di sini mantap nih. Awal 2 menit teman-teman, mantap. Oke teman-teman, alhamdulillah ini saya sudah tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Dan ini para penumpang apabila yang keluar udah keluar semua, ini baru para penumpang yang naik baru diperbolehkan untuk naik. Oke, kita langsung menuju ke bangunan bandara karena habis ini saya akan terbang menuju ke Medan. Let's go. Jadi untuk stasiun ini merupakan stasiun terminus, tidak ada jalur lanjutan teman-teman, dan merupakan jalur baduk. Dan habis ini saya akan menuju ke bangunan bandara untuk melakukan check-in penerbangan yang saya naiki menuju ke Medan ya. Harusnya di sini tuh menuju ke bangunan bandara, itu ada tulisannya Bandara Internasional Minangkabau. Tetapi sayang di sini nggak bisa digunain, akhirnya kita harus keluar manual. Waduh. Permisi. Keluar manual dan jalan kaki menuju ke bangunan bandara secara manual, teman-teman. Cuman dah bandara di sini dah. Aduh, berat ternyata. Itulah. Harapannya bisa langsung nyaman gitu ya, kok malah datang ke sini ekspektasinya hancur langsungan. Itulah. Dan ini deket depot Pertamina. Apa gunanya dah dibangun mahal-mahal kayak gini, teman-teman? Nih, bentuk stasiunnya juga unik banget ya. Nah, kayak gini nih. Dan kita harus jalan lumayan menuju ke sana nih. Dan apabila ini hujan, dah lah buyar. Kalau hujan nih buyar. Apa gunanya dibangun mahal-mahal kayak gini tetapi nggak digunain sama sekali. Sayang banget. Padahal ini baru diresmikan tahun 2018 teman-teman. Masih nggak terlalu lama lah ya. Tapi entahlah di sini gimana. Oke, kita langsung menuju ke bangunan terminalnya aja untuk naik pesawat. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan saya naik kereta api Minangkabau Express full trip dari stasiun Pulau Air menuju ke stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Dan saat ini saya sudah tiba di bandara. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!